Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi kali ini saya akan membawakan materi K3 dan SNI yang berjudul Cardiopulmonary Resuscitations atau bisa disebut dengan CPR. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai CPR, baik itu pengertian, kegunaan atau tujuan CPR, tata cara CPR, lalu apa yang menjadi pantangan dalam melakukan CPR. Pengertian CPR. CPR atau bisa disebut juga dengan RJP, resusitasi jantung dan paru, adalah usaha yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernapasan serta sirkulasi pada saat seseorang mengalami kegagalan total secara tiba-tiba akibat terhentinya fungsi dan denyut jantung. Untuk kegunaan CPR adalah untuk menjaga aliran darah dan oksigen mengalir ke otak dan organ penting lainnya, hingga mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut untuk mengembalikan irama jantung agar kembali normal. Ketika jantung berhenti, tentu terjadi kekurangan oksigen dalam darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak dalam beberapa menit saja. Lalu bagaimana cara melakukan RJP atau CPR dengan baik dan benar? Pada slide selanjutnya, kita akan membahas cara RJP atau CPR yang baik dan benar. Yang pertama, tahapan CPR atau RJP. Pada slide selanjutnya, di sini ada roadmap atau urutan tindakan RJP. Bagian pertama yakni kita harus memastikan dahulu orang tersebut dalam keadaan sadar atau tidak. Pada bagian kedua, jika tidak sadar, kita harus menelpon nomor darurat lokal, yakni 112 untuk meminta bantuan. Jauhkan korban dari tempat yang bahaya dan bawa ke tempat yang teduh. Pada bagian keempat, baringkan korban agar kita bisa melakukan RJP. Bagian kelima, melakukan circulation, airways, dan breathing. Dan yang keenam, melakukan circulation, airways, breathing atau airways, breathing, circulation hingga bala bantuan datang. Selanjutnya, 2. Penjelasan tahapan CPR atau RJP. Yang dikatakan tadi pada bagian pertama, sebelum melakukan RJP, kita harus memastikan korban dalam keadaan sadar atau tidak dengan cara memeriksa denyut nadi. Memeriksa denyut nadi bisa dilakukan di leher, di bagian pergelangan tangan juga bisa. Lalu kita bisa menempuk dan memanggil namanya. Jika sadar, jangan dilakukan RJP. Jika tidak sadar, maka lakukanlah RJP. Pada bagian kedua, memanggil bala bantuan dari rumah sakit dengan menelepon 112. 112 adalah nomor darurat rumah sakit lokal di Indonesia. Lalu pada saat menelepon, kita harus menyebutkan lokasi, keadaan terakhir korban, dan bagaimana korban bisa menjadi tidak sadarkan diri. Jika sudah, maka lakukan tindakan RJP. Pada bagian ketiga, membawa korban ke tempat aman guna melakukan tindakan RJP dengan baik. Jika korban berada di tempat yang kiranya panas, maka bawa ke tempat yang sejuk. Begitu pula ke tempat yang banyak berisik atau noise, ke tempat yang tenang. Intinya pada bagian ketiga ini kita harus membawa korban itu ke tempat yang aman, ke tempat yang membuat korban menjadi nyaman. Seperti itu kiranya. Lalu pada slide selanjutnya ada bagian 4 dan 5. Untuk bagian 4, kita harus membaringkan korban guna memudahkan melakukan tindakan RJP. Baringkan korban dengan posisi badan yang lurus. Setelah itu baru melakukan urutan airways, breathing, circulation, ABC atau CBA. Pada bagian 5, circulations atau sirkulasi. Pada bagian ini kita melakukan kompresi dada dengan cara tempatkan tangan kiri dilebarkan dan ditekan dan diatur tekanannya oleh tangan kanan dengan jarak kurang lebih 5 cm. Lakukan tindakan ini sebanyak 30 kali.
airways atau jalur udara. Setelah penekanan selama 30 kali, kita melakukan airways dengan cara mengangkat sedikit dagu korban ke atas dengan satu tangan, lalu tangan satunya kita menahan dahi. Jadi dengan metode airways, tujuannya itu membuka jalur pernapasan bagi korban. Lalu pada bagian breathing atau nafas buatan, dilakukan setelah melakukan sirkulasi sebanyak 30 tekanan dan membuka jalan napas. Tindakan ini dilakukan sebanyak 1 kali. Jadi perbandingan antara sirkulasi dan napas buatan itu 30:1. Setelah kita melakukan sirkulasi dan melakukan tekanan sebanyak 30 kali, kita beri airways, kita harus memberikan napas buatan. Pada bagian ketiga, pantangan melakukan CPR atau RJP. Berikut adalah bagian yang akan menjelaskan mengenai pantangan saat melakukan CPR. Yang pertama, korban memiliki riwayat penyakit tertentu seperti serangan jantung. Kiranya jika korban memiliki serangan jantung, memiliki riwayat penyakit serangan jantung atau masalah jantung lainnya, kiranya jangan melakukan RJP karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa jadi berdampak pada bagian jantungnya yang akan menjadi rusak atau sakit. Lalu bagian kedua, korban memiliki alat bantu pemacu jantung di tubuhnya. Dan yang ketiga, korban tidak memiliki denyut nadi di leher, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, korban nyawanya sedang tertolong, jadi dapat dikatakan tidak ada gunanya lagi jika kita melakukan tindakan CPR atau RJP. Dan yang terakhir, saksi atau orang yang melihat korban tidak bisa melakukan CPR atau RJP. Jika salah satu hal itu terjadi, maka serahkan saja korban ke bantuan medis atau orang yang paham CPR atau RJP. Baiklah teman-teman, itulah dia materi kita hari ini mengenai RJP, resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, berikan saran dan masukan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.